새로운 선수들도 합류할 수 있지 않겠나 그런 생각도 조심스럽게 하고 있다고. Memang melalui turnamen ini, Kosen bisa melihat ya, ada pemain-pemain Kali ini baru. saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan membahas ya mengenai sebenarnya ini berita yang menurut saya ini menjadi kuping panas ya bagi kita semua, karena saya melihat Piala AFF ini sudah selesai dan kita semua ya yang memang cinta terhadap timnas Indonesia pasti memiliki frekuensi yang sama dengan saya, yakni mengapresiasi perjuangan timnas Indonesia di Piala AFF kemarin, karena secara permainan dari saat melawan Malaysia, Timor Leste, kemudian Thailand, dan di puncak adalah Vietnam, permainan Indonesia itu signifikan berkembang dengan baik, dan itu semua adalah ya cara bagaimana Sintayong untuk menerapkan taktik yang sangat bagus, adaptasi pemain juga sangat bagus. Ini menjadi modal utama, tetapi beberapa media Vietnam yang dalam tanda kutip ya tidak suka dengan pernyataan statement dari beberapa pengamat sepak bola Indonesia, kemudian berita-berita sepak bola Indonesia itu mereka tidak suka dengan dalam tanda kutip menyudutkan pemain Vietnam yang menyikut Haikal, dan tindakan itu ada yang membenarkan karena keputusan wasit yang dianggap oleh media Vietnam itu benar, dan bahkan menganggap bahwa Indonesia dengan keluar nanti di Piala AFF itu tidak masalah. Oke, saya akan membongkarnya, dan juga saya melihat ada beberapa media Vietnam ini memang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Indonesia ini kekanak-kanakan. Oke, jangan lupa sebelum saya masuk ke pembahasan lebih dalam, silahkan kalian bantu saya untuk tekan like-nya, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, kita langsung saja teman-teman yang masuk di sini. Di sini pakar sepak bola Vietnam ya, yakni Wu Man Hai, ini berstatement ya atau mengatakan pendapatnya sesuai apa yang ia lihat ya, bahwa dia mengomentari statement beberapa manajer timnas Indonesia yang akan pindah dalam hal ini ya, akan mengevaluasi kinerja dari panitia AFF dan juga ofisial serta wasit pertandingan Liga Malaysia dan sebagainya itu sedang berjalan, dan Indonesia menurut manajer timnas ya Bapak Sumarji ini sangat dirugikan karena Indonesia tampil dengan 16 pemain ya, dan dilihat juga bagaimana Indonesia ini kekurangan pemain dan juga merasa dirugikan dengan sikutan keras ya yang dilakukan oleh pemain Vietnam kepada Haikal. Itu menunjukkan tidak sportivitas, dan AFF menurut saya harus gerak cepat, tetapi hingga saat ini AFF itu tidak memiliki respon sama sekali, bahkan tidak menyangsi ya pemain tersebut, dan ini seharusnya menjadi PR besar bagi AFF. Jika tidak ya maka dipastikan saya melihat bahwa manajer timnas Bapak Sumarji dan juga Sintayong tidak ingin tinggal diam, dan juga ketua umum PSSI, karena itu adalah salah satu bagian dari pola mereka untuk merendahkan bangsa kita. Nah, ini menjadi poin yang sangat seru, tetapi ketika kita ingin mempertahankan bagaimana harkat martabat kita sebagai bangsa yang besar, ini pengamat dari Vietnam ini ya, ini pun melontarkan kata-kata yang menurut saya ya ini tidak seharusnya dikatakan. Saya melihat di sini dia mengatakan bahwa saya melihat video Hong Pyok ya, memang benar pemain kita tidak bermain bagus dan berperilaku buruk, tetapi itu bukan alasan utama timnas Indonesia U23 gagal. Pelatih Sintayong sendiri yang harus mengakuinya. Kemudian dia pun melanjutkan di sini teman-teman. Namun sejak lama Sintayong setiap kalah sering menyalahkan penyelenggara atau wasit. Indonesia juga sering meminta pindah federasi ke regional lain. Jadi menurut saya masalahnya juga ada pada Sintayong. Sejak kedatangannya sepak bola Indonesia banyak kegaduhan dengan usulan yang tidak mau nurut dengan AFF. Saya pikir Sintayong belum memenuhi tanggung jawabnya sebagai pelatih kepala tim nasional yang penduduknya padat seperti Indonesia. Reaksi Indonesia itu sangat kekanak-kanakan, tidak pantas bagi sepak bola di negara yang penduduknya padat.
Ya, dia pun mengatakan bahwa sebenarnya apa yang dilakukan Indonesia dengan protes seperti itu seperti kekanak-kanakan dan tidak pantas bagi negara yang memang penduduknya padat melakukan hal seperti itu. Yang menurut saya ini menjadi hal yang memang harus disuarakan agar keadilan itu bisa ditegakkan. Dan menurut saya fair play seperti ini wajar saja. Sintayong itu adalah pelatih kelas dunia, jadi dia sangat paham dan dia sangat mengerti bagaimana cara menegakkan fair play. Ya, kalaupun memang Indonesia harus keluar dari Piala AFF untuk kedepannya, ya menurut saya tidak masalah. Toh jika memang Indonesia keluar dari AFF, yang dirugikan itu siapa? Operator dan juga negara-negara ASEAN. Mengapa saya bilang seperti itu? Karena Indonesia sudah jelas tadi dia mengatakan bahwa Indonesia itu penduduknya padat dan besar. Jika Indonesia ya tidak mengikuti Piala AFF, yang rugi itu ya operator dan juga penyelenggara serta negara-negara ASEAN tadi. Karena ya memang dari segi pendapatan banyak sekali dari orang-orang Indonesia yang melihat AFF. Jadi secara pendapatan itu pasti menurun drastis. Kemudian sponsor dan juga beberapa hal lainnya di luar lapangan yang memang di situ ada peran dari Indonesia. Dan saya yakin sekali jika Indonesia tidak ikut AFF, ya tidak akan ada serunya lagi bagaimana pengamat-pengamat bola ini akan memberikan respon terkait AFF. Tidak akan ada serunya lagi, karena saya melihat pengamat dari Inggris, pokoknya dari luar itu mengatakan bahwa ya Indonesia itu adalah sentralnya bagaimana sepak bola Asia Tenggara dalam memajukan euforianya, karena memang penduduknya itu sangat banyak dan padat. Ya jika dibanding dengan Vietnam sangat jauh lah. Dan menurut saya apa yang dilakukan oleh Sintayong dan juga manajer timnas untuk mengevaluasi dan juga mempertimbangkan keikutsertaan di Piala AFF itu sudah tepat. Jika event Piala AFF ini masih terselenggara di tengah-tengah kompetisi dan bertabrakan, dan itu membuat pelatih Indonesia itu sulit untuk mendapatkan pemain, ya menurut saya untuk apa diikuti? Lebih baik kita friendly match dengan negara-negara yang memang memiliki kompetensi dan kekuatan yang lebih tinggi. Kita bisa mengukur bagaimana kekuatan kita dibanding kita harus bertanding, kita dikasari, tidak fair play, dan kita tidak tahu bagaimana permainan AFF ya. Kita tidak tahu itu. Tetapi jika memang AFF ini mau untuk menyelidiki dan berbenah, dan mungkin jadwalnya bisa disesuaikan dengan kompetisi-kompetisi di ASEAN, ya menurut saya tidak masalah sama sekali jika Indonesia harus ikut Piala AFF. Dan menurut saya dengan perkataan dari pengamat bola Vietnam ini juga sangat berlebihan. Ya, ini adalah turnamen AFF, bukan FIFA Matchday, bukan kalender FIFA. Jadi pun jika sosok pelatih yang apalagi Sintayong pelatih dunia mengkritik kebijakan yang ada di ASEAN, itu artinya ASEAN itu harus maju. Jangan sampai dengan kritikan Sintayong kemudian mengkritik balik dan membuat peraturan-peraturan yang ada di AFF itu bersifat benar. Nah, itu menurut saya salah kaprah lah. Jadi wajar saja jika Indonesia banyak yang mengatakan harus mundur dari AFF, ya karena level kita bukan ASEAN lagi, level kita adalah Asia. Ya, dengan terserahlah ada yang pro ataupun kontra dengan adanya AFF ini ya teman-teman. Banyak ya sekali yang mendukung AFF saja kita tidak juara, apalagi Asia. Ya banyak sekali, saya yakin banyak sekali bagi kita ya netizen itu yang mengatakan seperti itu. Sintayong itu harus out lah, karena sama sekali tidak pernah memberikan gelar juara kepada Indonesia. Yaitu banyak sekali juga yang masuk dalam DM Instagram kolom komentar. Tetapi ya kita harus sadar bahwa Sintayong itu memberikan target tinggi kepada pemain dan juga timnas kita untuk bisa bersaing di level Asia. Ya, walaupun prosesnya itu hanya karena hasil saja, ya hasil saja yang kita belum miliki, yakni juara. Tetapi secara permainan ya negara-negara seperti Malaysia, Thailand ya
itu sudah mengakui, bahkan juga Vietnam itu mengakui bahwa Indonesia itu sekarang adalah negara yang memang sangat diperhitungkan di level ASEAN. Bahkan di level senior pun seperti pelatih Irak, Jepang itu sangat menghargai, menghormati, bahkan sekelas Argentina pun menghormati Sintayong dan juga timnas Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan apa yang sudah dilontarkan oleh pihak Vietnam ini? Apakah kalian setuju jika nantinya Indonesia harus keluar AFF? Apakah itu menjadi solusi, ataukah memang AFF ini harus mengatur ulang jadwal dan menyelenggarakan event yang memang itu tidak bertabrakan dengan kompetisi di liga negara masing-masing? Bagaimana menurut kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.